Apa jadinya jika sekelompok polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru menemukan tumpukan uang kotor dalam jumlah gila? Tenang, ini bukan cerita korupsi receh dan jelas bukan berita sore. Kali ini kita bakal bahas film kriminal penuh ketegangan berjudul The Rip 2026. Film yang menunjukkan kalau uang bisa merobek persahabatan, moral, bahkan nyawa. Seperti biasa, siapkan kopi pahit kalian, duduk nyaman, dan jangan lupa kunci pintu. Karena begitu uang itu ditemukan, tidak ada lagi polisi baik atau jahat. Yang ada cuma siapa yang serakah dan siapa yang lebih dulu mati. Tanpa basa-basi, inilah alur cerita film The Rip 2026. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jackie, seorang polisi yang sedang buru-buru menuju sebuah lokasi setelah menerima panggilan telepon dari seorang yang terus meminta tolong dan memohon agar segera diselamatkan. Namun setibanya di lokasi tersebut, Jackie justru ditembak oleh dua orang tak dikenal. Dalam kondisi kritis sebelum meninggoy, ia sempat mengirim sebuah pesan berisi lokasi kepada teman polisinya. Setelah kematian Jackie, cerita berlanjut. Kita diperkenalkan letnan polisi bernama Dan yang berusaha mengungkap motif pembunuhan Jackie dan berpendapat pembunuhan tersebut berkaitan dengan uang yang sangat banyak. Kasus ini kemudian berdampak besar pada kepolisian. Unit kepolisian yang dipimpin oleh Dan, sebuah satuan khusus bernama DRIP atau TNT yang berfokus pada penegakan narkoboy dan kartel, diusulkan untuk dibubarkan oleh FBI. The feds that they want TNT dismantled. And Selanjutnya, seorang agen FBI bernama Dale Bryan melakukan interogasi terhadap anggota tim The Rip, yaitu ada detektif Pro, Numa, Lolo, JD, Bryan, kakaknya sendiri. Interogasi bertujuan untuk mencari tahu siapa di balik kematian Jackie, namun Dale Bryan tidak menemukan bukti yang jelas. Situasi justru memanas hingga terjadi adu pukul antara Dale Bryan dan JB Bryan. the fuck is he doing? Terungkap bahwa JB Bryan merupakan pacar Jackie sehingga ia merasa sangat kesal ketika Dale Bryan, adiknya, menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan. Kecurigaan tersebut muncul akibat sikap JD Bryan yang lebih menyerupai preman daripada seorang polisi, meskipun tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan. Selanjutnya, Dan menemui JB yang masih diliputi rasa kesal dan kemudian mengatakan bahwa tidak ada lagi pihak yang dapat membantu mereka, baik atasan mereka sendiri maupun FBI. JB langsung mengusulkan agar mereka memancing pelaku agar muncul ke permukaan, namun Dan menolak gagasan tersebut dan menjelaskan bahwa pengalaman ini justru membuatnya membenci pekerjaan sebagai seorang polisi. Selanjutnya, Dan membaca kembali pesan singkat yang dikirim Jackie sebelum meninggal yang berisi petunjuk untuk menyelidiki sebuah rumah simpanan yang diduga merupakan markas tersembunyi kartel narkoboy sekaligus tempat penyimpanan uang dalam jumlah yang sangat-sangat melimpah ruah besar gitu ya. Pesan tersebut tampaknya menjadi petunjuk penting untuk mengungkap siapa pembunuh Jackie, sehingga Dan pun berjanji akan menyelidiki rumah tersebut. Okay, buddy. Selanjutnya, seorang agen DEA bernama Matty tiba di sana. Mereka saling bercanda namun juga saling menuduh satu sama lain sebagai pelaku, baik dari pihak DEA maupun tim The Rip, termasuk kemungkinan adanya informan atau cepu yang terlibat dalam pembunuhan Jackie. Dan kemudian langsung mengajak timnya menuju rumah simpanan uang tersebut untuk melakukan penggerbekan. Saat Duma menanyakan jumlah uang yang akan disah, Dan menyebutkan angka $250.000. Namun ketika Ro kembali menanyakan hal yang sama, Dan justru menyebutkan jumlah yang berbeda, yaitu $150.000, sebelum akhirnya mereka bergegas menuju lokasi penggerbekan. Sesampainya di lokasi, anjing pelacak diturunkan untuk melakukan pencarian. Anjing tersebut kemudian menandi salah satu rumah dengan mengencinginya. Lolo bertanya mengenai jumlah uang yang ada di dalam rumah tersebut dan menjawab sekitar $75.000. Lolo menilai jumlah itu tidak masuk akal karena menurutnya anjing pelacak tidak mungkin menandai rumah tersebut jika uang yang disimpan sangat-sangat sedikit. Selanjutnya, Dan bertemu dengan pemilik rumah bernama Desi. Desi sebenarnya menolak rumahnya untuk digeledah, namun Dan dan timnya tetap menerobos masuk beberapa saat setelah Desi menandatangani surat penggeledahan. Susah banget nyebut menandatangani ya, itu guys.
Anjing bernama Wilbur kemudian dilepaskan di dalam rumah dan langsung mengarahkan mereka ke arah loteng. Melihat hal tersebut, Dan dan JB segera naik ke atas loteng. Mereka sangat terkejut saat mendapati loteng itu dalam kondisi sangat-sangat bersih, seolah-olah sering digunakan. Di sana, Dan dan JB menemukan 2 ember plastik tersembunyi di balik tembok. Mengetahui hal itu, Dan dan JB langsung kembali menginterogasi Desi, sedangkan Ro dan Duma mulai membongkar tembok tersebut. Desi kemudian menjelaskan bahwa rumah itu merupakan warisan dari neneknya dan ia mengaku tidak mengetahui apapun mengenai isi atau aktivitas yang ada di loteng tersebut. Selanjutnya, mereka semua sangat terkejut ketika mendapati puluhan ember tersembunyi di balik tembok tersebut. Saat ember-ember itu dibuka, ternyata berisi uang dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Setiap ember diduga berisi 1,4 juta dolar. Wow, banyak sekali guys. Melihat hal itu, Dan langsung panik. Ia segera menyita seluruh ponsel milik tim, melarang siapapun untuk menghubungi siapapun. Melihat uang sebanyak itu, JB meminta Dan agar uang itu dipindahkan terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Namun Dan menolak. Menurutnya mereka harus mengikuti prosedur resmi. Barang sitaan terutama uang harus dihitung di lokasi penyitaan. JB kemudian mengusulkan untuk menghubungi Mayor karena itu juga bagian dari prosedur. Dengan nada tegas ia mengatakan bahwa mereka tidak boleh mempercayai siapapun, bahkan atasan mereka sendiri. Sikap Dan membuat JB semakin bingung dan gelisah. Di tengah ketegangan itu, Desi tiba-tiba berkata dengan cemas, "Mengapa kalian tidak membawa uang tersebut dan pergi dari tempat itu secepat mungkin? Karena situasi ini bisa membahayakan nyawa mereka semua." Beberapa saat kemudian 2 orang polisi patroli tiba-tiba datang ke lokasi. Mereka menanyakan kepada Dan dan JD apa yang sedang mereka lakukan di tempat tersebut. Dan dan JD menjelaskan bahwa mereka adalah anggota TNT. Namun kedua polisi patroli itu justru mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi mengenai penggerbekan di lokasi tersebut. Salah satu dari mereka mengancam akan segera melaporkan kepada atasan. Namun JB mengenal salah satu polisi patroli tersebut yang ternyata satuan tim bernama Viket. Seketika raut wajah polisi itu berubah, terlihat panik dan ketakutan. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengajak rekannya pergi meninggalkan tempat itu. Melihat sesuatu yang berbahaya akan terjadi, mereka mulai bersikap siap-siap. Ro kemudian disuruh berjaga di luar, sedangkan yang lainnya ditugaskan oleh Dan untuk menghitung uangnya. Tetapi tiba-tiba Ro melapor ke atasan mereka tentang uang tersebut. Dan kemudian kembali mewawancari Desi dan menemukan bahwa Desi ternyata adalah informan yang ternyata melaporkan pacarnya sendiri ke polisi atas kejahatan narkoboy. Jadi yang belum tahu, informan itu di Amrik bakal dikasih duit jika melapor ke polisi tentang suatu kejahatan, bukan kayak di Konohi. Lo yang lapor, lo yang bayar, bahkan udah bayar, lo dipersulit. Kadang-kadang lo dikira pelakunya oleh oknum itu polisi di Konoha ya guys ya. Dan JB kemudian mengatakan kepada Desi bahwa ia bisa menjadi informan mereka dan akan mendapatkan bagian dari uang tersebut. Tiba-tiba sebuah telepon berdering. Saat diangkat, suara terdengar dingin dan mengancam. Orang itu sudah mengetahui apa yang mereka temukan. Dengan nada penuh ancaman, ia memperingatkan agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Waktu mereka tidak sampai 30 menit. Jika tidak, mereka semua akan dijadikan bubur. Mendengar hal itu, JD panik, langsung menuduh Dan berniat mengambil uang tersebut. Kecurigaan JD semakin kuat karena Dan tidak mau melaporkan temuan itu kepada atasan mereka. Ditambah lagi sikap Dan yang dinilai sangat aneh karena ia menyebutkan jumlah uang yang berbeda-beda. Kadang mengatakan 150 ribu dolar, lalu 300 ribu dolar, dan bahkan 75 ribu dolar. JD pun semakin emosi hingga mengancam akan menghubungi atasan mereka jika Dan tidak mau untuk melaporkan kejadian ini. Sementara itu di sisi lain, Lolo dan Numa yang sedang menghitung uang tersebut sempat tergoda untuk menyembunyikan beberapa lembar karena gaji mereka sebagai polisi sangat kecil, membuat keduanya berpikir untuk mengambil kesempatan ini. Selanjutnya JB menghubungi agen DEA bernama Matty. Ia langsung memberitahukan penemuan uang dalam jumlah besar tersebut sekaligus menyampaikan bahwa Dan menolak melaporkan temuan itu kepada atasan mereka. JB berharap Betty dapat membantu mengusut
mengusut masalah ini. Namun alih-alih membantu, Matty justru menaruh kecurigaan besar terhadap Dan. Ia menuduh Dan sebagai orang yang telah membunuh Jackie dengan motif utama berkaitan dengan uang tersebut. Tuduhan itu diperkuat oleh kondisi psikologi Dan yang dinilai tidak stabil. Kehilangan anak dan keluarganya membuat Dan terlihat penuh tekanan dan emosi, sehingga Matty beranggapan bahwa Dan lah pihak yang paling memungkinkan bertanggung jawab atas kematian Jackie. Dan benar saja, Dan langsung berbicara kepada Lolo dan Numa terkait uang tersebut. Ia menyampaikan bahwa mereka bertiga sepakat untuk mengambil bagian masing-masing dari uang itu. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Desi. Sementara itu di sisi lain, JD dan Ro menerima sinyal kode Morse dari salah satu rumah di kawasan tersebut. Lampu di rumah itu berkedip secara tidak wajar, seolah-olah mengirim pesan rahasia. Menyadari hal itu, JD segera pergi untuk mengawasi rumah tersebut. Namun tiba-tiba Ro menerima sebuah pesan singkat. Pesan tersebut berisi informasi penting dari atasan mereka akan segera dilakukan pergerakan penggerbekan. Selanjutnya, karena telah mendengar niat buruk dari Dan, Desi kemudian langsung memberitahu Ro tentang atasannya akan melakukan tindakan kriminal, yaitu menyembunyikan uang tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka lagi-lagi menerima telepon yang memperingati mereka bahwa waktu yang tersisa kurang dari 10 menit untuk pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya, Ro memberitahu Dan tentang kode Morse rumah tersebut. Mereka berjalan bersama, tetapi Dan menatap sinis ke arah Ro sambil mengatakan bahwa kau adalah informan. Kejadian itu cukup menegangkan, tetapi Dan menyuruhnya untuk segera mengawasi rumah simpanan, sedangkan dia akan menyusul JD. Sedangkan di sisi lain, JD menerima pesan singkat dari Matty yang menyuruhnya untuk berhati-hati karena pemilik asli uang tersebut bernama Christopher tak bisa dilaporkan ke atasan mereka karena tidak ada barang bukti. Selanjutnya, Dan tiba di rumah penyimpanan. Tiba-tiba lampu di rumah tersebut mati dan inilah yang terjadi. Atas kejadian itu, Lolo luka di bagian kakinya. Dan Ro langsung mengejar pelakunya dan adu tembak pun terjadi. Tetapi ternyata Dan dan Ro tidak berhasil menangkap pelakunya. Mereka berhasil melarikan diri dari sana. Tiba-tiba salah satu kartel muncul di sana. Kemudian kartel itu langsung menghubungi bosnya. Setelah Dan berkomunikasi dengan bos kartel tersebut, bos kartel itu mengatakan bahwa tembakan itu tidak ada kaitannya dengan mereka. Bahkan jika ada seorang polisi yang meninggoy, itu bisa menyebabkan kerugian bagi bisnis mereka. Jadi bahkan bertanya tentang kematian seorang polisi yaitu Jackie, tetapi perkataan itu tak boleh didengarkan oleh Ro, dan bos kartel itu hanya mengatakan semoga kalian berhasil. Atas kejadian tersebut, Dan akhirnya menjelaskan kepada yang lain bahwa yang menembak mereka sebelumnya bukanlah kartel dan uang tersebut tidak memiliki pemilik yang jelas. Karena itu, Dan mengajak yang lain untuk sepakat mengambil uang tersebut dan membaginya di antara mereka. Tetapi JD menolak hal tersebut. Ia tidak mau mengambil uang tersebut. Mereka harus melapor ke atasan mereka dan ia tidak mau jadi polisi korup. Dan JD kemudian saling adu mulut, saling menyalahkan satu sama lain, dan ketegangan itu mulai memuncak ketika JD mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Jackie adalah Dan, dan mereka pun saling adu pukul-pukulan. Setelah kejadian itu, Ro menyadari handphone di dalam rompinya sudah hilang. Sedangkan di sisi lain, JD menerima telepon dari Matty. JD kemudian memberitahunya bahwa duit di dalam rumah penyitaan itu dengan jumlah yang sangat-sangat besar, yaitu $20 juta. Masya Allah, ini uang yang sangat-sangat banyak. Kemudian Dan menyuruh Lolo dan Duma untuk mengingat jumlah uang tersebut, dan secara tiba-tiba rumah itu terbakar dan mereka pun segera keluar dari sana. Berbarengan dengan Matty tiba di sana dengan mobil lapis baja, tetapi tidak bersama dengan tim DEI, melainkan hanya 3 orang saja. Selanjutnya mereka pun meninggalkan lokasi tersebut. Lolo, Numa, dan Desi tetap berada di sana. Sementara itu
Dan jadi Ro dan Meti pergi membawa uang tersebut menuju ke kantor polisi. Di dalam mobil berlapis baja tersebut, Dan langsung mengeluarkan senjatanya, begitu juga dengan JD. Dan langsung bertanya kemana kita akan membawa duit tersebut. Meti menjawab bahwa ia akan membawanya ke markas DEI, bukan ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, suasana di dalam mobil berubah drastis. Dan JD langsung menginterogasi Ro. Nada bicara mereka penuh tekanan. Dan menuduh Ro sebagai pelaku yang selama ini mengetahui keberadaan uang di rumah simpanan tersebut. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Dan sengaja menyampaikan jumlah uang yang berbeda-beda ke setiap anggota tim. Kepada Lolo ia menyebut $75.000, kepada Duma $205.000, kepada JD $300.000, dan kepada Ro $150.000. Fakta itu menjadi kunci. Saat telepon ancaman masuk ke rumah simpanan, si pengancam langsung menyebutkan angka yang sama persis, $150.000. Angka itu ternyata hanya diketahui oleh satu orang sejak awal, yaitu detektif Ro. Dan kemudian mengungkapkan kebenarannya, semua perbedaan jumlah uang itu adalah jebakan yang ia rancang sejak awal. Tujuannya satu, mengetahui siapa anggota The Rip yang telah berkhianat dan bermain kotor. Dan kini jawabannya jelas, Ro adalah satu-satunya yang terjebak dalam skenario itu. Dan kemudian meminta Ro mengungkapkan siapa pelaku lain selain dirinya. Karena sudah bingung dan merasa ketakutan, Ro tidak mau masuk penjara sendirian. Akhirnya ia mengaku bahwa teman yang juga terlibat dalam tindakan korupsi tersebut adalah Meti. Dan inilah yang terjadi. Selanjutnya baku tembak pun tidak terhindarkan. Situasi berubah kacau ketika Meti berhasil menguasai keadaan. Di tengah kekacauan itu terungkap fakta mengejutkan bahwa pembunuh Jackie selama ini adalah Meti itu sendiri. Meti kemudian membawa mobil ke arah yang berbeda mencoba meloloskan diri, namun FBI telah lebih dulu mengantisipasi. Berkat lokasi real time yang dikirim JD, FBI berhasil menghadang laju kendaraan mereka. Selanjutnya karena terpojok, Meti masih belum menyerah. Alih-alih menyerahkan diri, ia justru mengajak Dan dan JD untuk bekerja sama untuk korupsi. Tetapi belum sempat menjawab, tiba-tiba atas kejadian tersebut, Meti mencoba kabur menggunakan mobil berlapis baja yang kemudian dikejar oleh JD, sedangkan Ro lari terbirit-birit membawa sejumlah tas berisi uang yang kemudian dikejar oleh Dan. Dan inilah aksi kejar-kejaran yang sangat-sangat menegangkan. Selanjutnya Dan berhasil mengalahkan Ro saat adu mekanik menggunakan tangan kosong, sedangkan JD berhasil menjatuhkan mobil Meti hingga ia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan JD kemudian memperlihatkan isi tas yang dibawa kabur oleh mereka yang ternyata berisi buku-buku pelajaran. Dan JD langsung mengeksekusi Meti di tempat. Sedangkan Dan tidak melakukannya, ia akan menyebloskan Ro ke kantor polisi saja. Let's go. Selanjutnya, uang yang begitu banyak itu dibawa oleh Lolo, Duma, dan Desi ke kantor polisi. Dan saat itulah uang itu berjumlah $20.650.480 Kemudian JD Bryan dan Dale Bryan akhirnya berbaikan, sedangkan Desi akhirnya mendapat kompensasi karena telah bekerja sama dengan baik bersama dengan polisi. Dan kemudian menceritakan kepada Desi bahwa anaknya sudah meninggal dunia akibat kanker. Dan kata-kata terakhir dari anaknya adalah tetaplah berbuat baik selama-lamanya. Yang ternyata kalimat itu adalah tato yang ada di tangan kiri dan di tangan kanannya. Dan film pun ditutup dengan Dan dan JD berada di tepi pantai sambil menikmati matahari terbit seperti yang selalu diucapkan oleh Jackie. Dan film pun tamat.
Dan jujur menurut Mimin, film ini adalah film yang sangat-sangat bagus. Mimin kasih rating 9/10 karena ceritanya benar-benar mantap. Walaupun tidak terlalu banyak adegan aksi yang ditampilkan, film ini justru fokus mengajak penonton untuk menelusuri siapa dalang sebenarnya. Maksudnya siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan polisi. Alurnya rapi dan penuh misteri. Selain itu, filmnya juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur serta menegaskan bahwa menerima uang korup adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral manusia.